Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih dengan saya. eh, Perkenalkan, nama saya Munif Sulaiman. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling BK semester 6 kelas karyawan. Mengenai ini matkul manajemen keluarga dan kepengasuhan anak, yaitu dengan tema memahami nilai dan arti keluarga. Nah, saya kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keluarga dan kepengasuhan anak yang berjudul memahami nilai dan arti keluarga. Ya, baik, langsung saja kita lanjut ke materinya. Keluarga, pengertian dari keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Peranan keluarga menggambarkan seperti seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Dalam peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, keluarga merupakan salah satu harta yang paling penting dan paling berharga yang dimiliki manusia dalam kehidupan ini. Melalui keluarga kita dapat merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan, serta ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi tempat kita berlindung di segala kondisi. Menurut para ahli, di sini saya akan mengemukakan menurut Ferdinand pada tahun 1998. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosi, dan sosial dari individu-individu yang ada di dalamnya. Terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu ada di sini ya, yaitu menurut yaitu Duval dan Logam, Departemen Kesehatan RI, Prawoko, Suyanto, KBN, WHO. Yang terakhir itu Ferdinand. Nah, di Ferdinand ini saya sudah menjelaskan ya. Ya, nanti bisa dijelaskan di makalah saya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ya, mungkin lanjut pengertian keluarga. Nah, pengertian keluarga ialah suatu sistem sikap dan juga kepercayaan yang secara sadar ataupun tidak sadar mempersatukan anggota keluarga pada suatu budaya. Nilai kekeluargaan juga sebagai satu pedoman untuk perkembangan norma dan juga peraturan yang terdapat dalam lingkungan keluarga. Nilai-nilai keluarga mencakup kualitas yang paling penting untuk kita sebagai keluarga, seperti integritas kerja,
atau kerja keras ataupun kebaikan. Sebagian besar keluarga menganut nilai yang ada di beberapa wilayah. Dan selanjutnya makna keluarga. Makna keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan perilaku dengan posisi dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Dalam peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Makna nilai keluarga. Makna nilai kekeluargaan ialah sebuah sistem sikap serta kepercayaan yang secara sadar ataupun tidak sadar mempersatukan anggotanya keluarga pada suatu budaya. Nilai kekeluargaan ini juga menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan norma serta etika di dalam lingkungan keluarga. Nah, makna nilai keluarga yaitu di samping itu makna nilai keluarga juga mencakup kualitas yang penting dalam sebuah keluarga. Adapun nilai-nilai yang harus ditetapkan ialah nilai-nilai sosial, nilai-nilai kewarganegaraan, nilai-nilai agama, dan berbagai macam sikap yang baik saat menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya apa artinya menjadi orang baik? Mungkin sifat yang paling dihargai oleh keluarga Anda yaitu menyoroti 5 kualitas teratas yang paling penting dalam makna nilai keluarga. Di bagian atas daftar yaitu welas asih untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kebaikan apa yang membuat daftar 5 teratas keluarga Anda? Beberapa yang perlu dipertimbangkan termasuk penerimaan, memiliki sifat objektif terhadap ide-ide dan praktik orang lain yang berbeda dari Anda sendiri. Terus belas kasihan, keberanian, kelestarian, keadilan, kemurahan hati, dan lain-lain. Kita lanjut. Yang selanjutnya fungsi keluarga. Fungsi keluarga merupakan hal yang berhubungan erat dan terus-menerus berinteraksi satu sama lain. Struktur didasarkan pada organisasi yaitu perilaku anggota dan pola hubungan dalam keluarga. Hubungan yang ada dapat bersifat kompleks. Misalnya seorang wanita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai menantu, dan lain-lain yang semua itu mempunyai kebutuhan, peran, dan harapan yang berbeda. Pola berhubungan itu akan membentuk kekuatan dan struktur peranan dalam keluarga. Selanjutnya yaitu fungsi. Nah, di sini ada fungsi ekonomi. Kita mulai dari fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini keluarga memberikan finansial untuk anggota keluarganya dalam kepentingan di masyarakat. Nah, selanjutnya fungsi keagamaan atau fungsi agama, yaitu memperkenalkan dan mengajak anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa
ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini. Fungsi sosial ya, fungsi sosial budaya. Nah, fungsi sosial budaya ini membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkatan perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Adapun fungsi cinta dan kasih sayang. Cinta kasih sayang ini memberikan sayang dan rasa aman, memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Nah, fungsi melindungi ini anak melindungi anak dari tindakan yang tidak baik sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman. Nah, selanjutnya fungsi apa namanya? Reproduksi. Nah, fungsi reproduksi yaitu keluarga melahirkan anak, menumbuh kembangkan anak dan meneruskan keturunan. Lanjut, peranan keluarga. Peranan keluarga. Suatu keluarga terdiri atas ayah, ibu, anak merupakan inti dalam keluarga besar. Ya, keluarga besar masih dalam pribadi-pribadi lain seperti nenek, kakek, paman dan lain-lain. Oleh karena suatu hal kehadiran anak dan dengan kecacatan menyebabkan peran keluarga belum berjalan sebagaimana mestinya. Adapun peran keluarga bagi anak dengan kecacatan antara lain sebagai pendidik, sebagai pelindung, sebagai pemotivator atau motivasi atau sebagai pelayan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama sebagai pendidik. Keluarga sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anaknya, termasuk anak dengan kecacatan. Yang kedua sebagai pelindung. Keluarga melindungi anak dari perlakuan dan situasi yang dapat mengancam keselamatan maupun menimbulkan penderitanya. Nah, yang selanjutnya sebagai pemotivator atau motivator. Anak yang mempunyai masalah memerlukan dorongan dan dukungan dari keluarga. Oleh karenanya, keluarga harus mampu memberikan motivasi agar anak memiliki semangat yang baik untuk berkembang dan menjadi lebih sejahtera. Yang terakhir sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Dengan catatan pada anak memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan. Oleh karenanya, keluarga harus memberikan pelayanan yang baik pada anak. Pelayanan tersebut berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan anak, baik yang bersifat fisik maupun psikis maupun sosial. Yang selanjutnya masih ada satu lagi ya, yaitu sebagai teman atau tempat curahan hati. Ya, istilahnya curhat ya gitu ya. Yaitu keluarga diharapkan menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak, termasuk anak dengan kecacatan dan curahan perasaan hatinya atau mengisi masalahnya tersebut. Lanjut, peranan nilai keluarga. Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat. Masyarakat adalah unit yang membentuk negara. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting dalam membentuk sikap karakter individu. Karakter merupakan kunci bagi sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pendidikan karakter sejak usia dini merupakan hal yang paling penting. Nah, berbagai masalah yang sering dihadapi di negara kita, salah satunya diakibatkan oleh adanya krisis karakter para pejabat negara. Misalnya
Misalnya saja yaitu kasus korupsi, tidak hanya masalah pejabat atau pejabat negara dengan kasus korupsinya, namun juga masalah generasi muda bangsa yang nampaknya sudah jauh dari perilaku baik. Sebut saja taruhan antar pelajar atau seks pranikah, atau bahkan lebih kecil seperti menyontek, berperilaku tidak sopan dengan teman, orang tua maupun guru, dan berbicara tidak baik. Nah, padahal semestinya eh, tindakan tersebut tidak akan terjadi jika keluarga melakukan fungsinya dengan benar. Semakin hari dapat melihat bahwa hancurnya nilai luhur yang terkandung dalam keluarga. Fungsi menurut Effendi khususnya fungsi psikologis, yaitu memberikan perhatian di antara anggota keluarga, memberikan kedewasaan, kepribadian anggota keluarga yang memberikan identitas keluarga. Ya, mungkin lanjut ya. Nah, dari kesimpulan yang ada dalam memahami nilai dan arti keluarga, yaitu kesimpulan yang saya ambil yaitu satu, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari atas kepala keluarga dan beberapa orang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Yang kedua, peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Yang ketiga, makna nilai kekeluargaan ialah sebuah sistem, sikap, serta kepercayaan yang secara sadar ataupun tidak sadar dapat mempersatukan anggota keluarga pada suatu budaya. Keluarga ini juga menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan norma serta etika di dalam lingkungan keluarga. Ya, terima kasih. Thanks sudah mengikuti video ini, telah menonton. Pesan yang baik, keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Ya, thanks, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.